Selamat pagi para sahabat Nadi yang terberkati. Selamat menyambut hari baru Merdeka. Hari ini Minggu 17 Agustus 2025, kita bersama-sama merayakan Hari Raya Kemerdekaan bangsa kita ke-80. Pada hari Minggu ini Allah mengaruniakan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Manusia merdeka. Para sahabat Nadi yang terberkati, merdeka. Indonesia merdeka. Kita semua merdeka. Mestinya setiap orang menjadi manusia merdeka dan hidup merdeka. Mengapa kita mesti merayakan kemerdekaan ini dengan sukacita? Bahkan dalam gereja Katolik di Indonesia ini kita menjadikan hari ini sebagai hari raya atau hari besar. Kita adalah manusia merdeka. Kemerdekaan itu tidak diberikan oleh seseorang atau penguasa tertentu, tetapi kemerdekaan adalah anugerah dari Allah, Sang Pencipta kita. Kita semua adalah ciptaan yang dikaruniai kemerdekaan oleh Allah yang mengasihi kita. Setiap anak manusia yang lahir di muka bumi ini adalah ciptaan yang dikaruniai kehendak bebas oleh Dia, Sang Pencipta Maha Mulia. Oleh karena itu, kebebasan atau kemerdekaan setiap manusia harus dihargai dan dilindungi. Itulah sebabnya kemerdekaan atau freedom ini tidak boleh dikekang, dibatasi, apalagi diambil alih oleh siapapun, termasuk oleh penguasa atau orang yang memegang kekuasaan. Oleh sebab itu, penjajahan atas nama apapun, atas dasar motif ekonomi, politik, etnis, apalagi agama, tidak pernah dapat dibenarkan. Tindakan itu bertentangan dengan kehendak Allah, Sang Pencipta, dan tentu mencederai martabat luhur manusia sebagai imago Dei atau citra Allah. Maka leluhur kita sebagai satu bangsa telah berjuang sampai mencucurkan air mata dan menumpahkan darah untuk meraih kemerdekaan dari para penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Oleh karena itu, hari ini kita patut bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini, dan sekaligus kita diundang untuk bertanggung jawab memaknai dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan dharma bakti bagi nusa dan bangsa yang kita cintai. Persahabat Nadi yang terberkati, cinta terhadap nusa dan bangsa tidak bertentangan dengan kebenaran iman dan kemerdekaan yang Tuhan karuniakan. Moto nasionalisme kita yang diwariskan oleh Monsinyur Sugio Pranoto perlu kita hayati dan hidupkan lagi. 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya, kita sebagai orang Indonesia mesti menjadi manusia merdeka, semakin Katolik, dan sekaligus menjadi sosok yang berdarah merah putih, punya jiwa nasionalisme. Dengan demikian, menjadi semakin Katolik berarti semakin menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab atas kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Spirit moto ini selaras dengan sabda Tuhan Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu berikan kepada Allah. Kewajiban kita berdimensi ganda, yakni berdimensi insani dalam urusan dengan negara dan kehidupan bersama di dunia ini, dan sekaligus berdimensi ilahi karena kita adalah warga kerajaan Allah, putra-putri Allah, dan saudara-saudari Yesus dalam persekutuan gereja Katolik. Maka kita adalah warga negara di dunia, tetapi
sekaligus menjadi warga gereja dengan visi kerajaan Allah. Untuk itu, kita terpanggil hidup sebagai orang merdeka dan bebas dari penjajahan dosa, egoisme, korupsi, kolusi, dan sikap nepotisme, demi mewujudkan bonum commune atau kesejahteraan bersama, sehingga kita merdeka dalam menegakkan nilai-nilai dan visi surgawi di dunia ini, yakni kebenaran, kemanusiaan, kesatuan, kejujuran, dan keadilan dalam hidup bersama di tengah keluarga, gereja, dan juga di tengah masyarakat. Inilah ciri manusia merdeka di bumi pertiwi Indonesia. Dirgahayu Indonesia, selamat ulang tahun kemerdekaan negeriku tercinta Indonesia Raya. Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera. Selamat hari Minggu. Salam nadi, berkat Tuhan melimpah atas para sahabat sekalian bersama dengan orang-orang yang kita kasihi.